Sebelum Pilpres 2019, ada dua koalisi besar yang memimpin jalur keterbelahan pilihan politik tanah air. Koalisi Indonesia Kerja versus Koalisi Indonesia Adil Makmur. Dua koalisi tersebut masing-masing dimotori oleh PDI Perjuangan dan Gerindra yang juga telah bertanding dalam Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih pada Pilpres 2014 silam. Dua kelompok koalisi itu juga memiliki dua orang yang merupakan figur sentral yang dielu-elukan para pendukung. Sosok gahar, tegas, lantang serta memiliki retorika yang cukup meyakinkan dialah Prabowo Subianto. Adapun Jokowi dikesankan sebagai sosok membumi, kalem, merakyat serta kaku ketika berbicara di depan podium. Dari bumi ke langit, begitulah kira-kira seperti penggalan lagu Bondan Prakoso Fade to Black. Pertarungan penuh tenaga dan penuh emosi akhirnya dimenangkan oleh Jokowi setelah Mahkamah Konstitusi hadir mengetuk palu dan menolak seluruh gugatan Prabowo. Inilah Pilpres paling dramatis, paling habis-habisan, serta paling mengecewakan khususnya bagi pendukung Koalisi Adil Makmur. Karena Prabowo lebih memilih tawaran memperkuat kabinet Jokowi pada salah satu kementerian triumvirat di posisi Menteri Pertahanan. Publik yang gerah dengan sikap Prabowo semakin menjadi-jadi. Solidaritas pun terbentuk dan barisan koalisi oposisi mulai meninggalkan partai yang dianggap bagian dari oligarki politik yang berlawanan dengan kehendak rakyat. Langkah partai politik yang merapat ke arah pemerintah adalah bentuk dari wajah pragmatisme politik yang justru menyakiti banyak hati. Meski demikian, masih ada sosok non-partai yang bersuara lantang, adalah Rocky Gerung yang kini menjadi tokoh fenomenal yang konsisten melancarkan kritik kepada pemerintah. Rocky mulai dikenal publik dengan statement-statement kritisnya di Indonesia Lawyers Club yang dipandu oleh Datuk Karni Ilyas. Kata yang sering diucap oleh Rocky adalah dungu. Kata inilah yang membuat gerombolan cebong 200 tak terima dan ramai-ramai menyerang Rocky dari berbagai sudut. Namun, Rocky membalasnya dengan gelak tawa. Berulang kali Rocky menyebut bahwa dungu bukan tentang orang. Dungu adalah soal cara berpikir. Kehadiran Rocky justru tanpa beban. Rocky yang berasal dari kalangan akademisi tentu lebih aman bermain dalam menunjukkan kesalahan para politisi yang kerjaannya suka ngibuli masyarakat. Rocky yang dalam berargumentasi serta nyelekit dalam menyampaikan kritik kadang membuat lawan harus menggap-menggap serta kewalahan hadapi bacotan tajam Rocky. Rocky menjadi corong bagi kelompok oposisi non-parlemen guna menyampaikan narasi alternatif juga untuk menghabisi argumentasi manusia-manusia nakal yang sering membabi buta mendukung kebijakan-kebijakan yang justru menguntungkan oligarki kekuasaan. Berulang kali Rocky melancarkan kritik bukan tanpa sebab. Ketiadaan oposisi parlemen, ambruknya kritisisme partai politik yang justru dinilai tumpul dalam melakukan pengawasan atas potensi kesewenang-wenangan rezim penguasa. Kampanye akal sehat yang digaungkan oleh Rocky tentu menjadi obat penyembuh atas kedunguan nasional yang merebak di segala sektor, juga untuk melibas cebong-cebong yang bertindak sebagai buzzer politik yang suka keroyokan dalam rangka mengamankan kepentingan demi lembaran-lembaran bayaran. Akal sehat juga menjadi salah satu alat yang jernih dan kritis melihat kebijakan-kebijakan bermasalah yang sering dipolisi cebong-cebong sehingga terlihat memihak kepada kepentingan rakyat. Kehadiran Rocky menjadi trigger bagi kelompok-kelompok manapun bahwa penting membekali diri dengan pengetahuan yang cukup dalam membangun dan mempertahankan argumentasi, terlebih sebelum hadir di meja-meja perdebatan politik, sosial, dan lainnya. Sekali lagi, dungu itu bukan ditujukan untuk seseorang, tetapi lebih kepada cara berpikir. Ayo cebong dungu, suarakan argumentasimu.